Lukas pasal 17. Menjadi sandungan. Ayat 1, lalu ia berkata kepada murid-murid itu, Tidaklah mungkin bahwa sandungan-sandungan itu tidak datang, tetapi celakalah orang yang mendatangkan hal-hal itu. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kisaran dikalungkan di lehernya dan ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menjadi sandungan bagi seorang dari antara yang kecil ini. Wajib mengampuni. Ayat 3. Jagalah dirimu sendiri, jika saudaramu bersalah kepadamu, tegurlah dia, dan jika ia bertobat, ampunilah ia. Dan jika ia berdosa kepadamu 7 kali dalam sehari, dan 7 kali dalam sehari ia kembali kepadamu, sambil berkata, Aku bertobat, engkau harus mengampuninya. Lalu rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, tambahilah iman kami. Dan Tuhan berkata, Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan menaatimu. Hamba yang memenuhi kewajibannya. Ayat 7. Tetapi siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang sedang membajak atau menggembalakan ternak, ketika ia kembali dari padang, dengan segera berkata kepadanya, Marilah duduk makan. Bukankah ia akan berkata kepadanya, Siapkanlah sesuatu supaya saya bisa makan dan ikatlah pinggangmu sendiri, dan layanilah saya sampai saya selesai makan dan minum. Setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, sebab ia telah melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya? Aku pikir tidak. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, berkatalah, kami adalah hamba-hamba yang tiada berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. 10 orang kusta disembuhkan. Ayat 11, dan ketika ia naik ke Yerusalem, ia pergi melalui pertengahan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia masuk ke suatu desa, 10 orang kusta menemui dia, yang berdiri dari jauh. Dan mereka mengangkat suaranya serta berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan ketika ia nampak mereka, ia berkata, Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Maka terjadilah, ketika mereka berjalan, mereka pun tahirlah. Lalu seorang dari antara mereka, ketika ia melihat bahwa ia telah disembuhkan, kembalilah ia dan memuliakan Allah dengan suara yang keras. Dan ia tersungkur di kakinya, mengucap syukur kepadanya, maka orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus menjawab dan berkata, Bukankah ada 10 orang yang ditahirkan, tetapi di mana yang 9 itu? Tidak ada seorang pun yang didapati kembali untuk memuliakan Allah, kecuali orang asing ini. Dan ia berkata kepadanya, Bangun dan pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dari hal kedatangan kerajaan Allah. Ayat 20, dan ketika ia ditanya oleh orang-orang Farisi, bila manakah kerajaan Allah akan datang, ia menjawab mereka dan berkata, Kerajaan Allah datang bukan dengan sesuatu yang nampak. Mereka juga tidak akan berkata, Lihat ada di sini atau lihat ada di sana, karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalammu. Dari hal kedatangan Putra Manusia. Ayat 22, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang harinya di mana kamu ingin melihat salah satu dari hari-hari Putra Manusia, tetapi engkau tidak akan dapat melihatnya. Dan mereka akan berkata kepadamu, Lihat ada di sini atau lihat ada di sana, jangan pergi atau mengikutinya. Karena seperti kilat yang berkilat dari ujung langit yang satu dan bersinar sampai ke ujung langit yang lain, demikianlah keadaan Putra Manusia pada harinya. Tetapi sebelumnya ia harus menderita banyak hal, dan ditolak oleh generasi ini. Seperti zaman Nuh dan Lot. Ayat 26. Dan seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian juga akan terjadi pada hari-hari Putra Manusia. Mereka makan, mereka mabuk, mereka kawin, mereka dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan air bah datang membinasakan mereka semua.
Demikian juga seperti yang terjadi pada hari-hari Lot. Mereka makan, mereka minum, mereka membeli, mereka menjual, mereka menanam, mereka membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga akan terjadi pada hari itu ketika Putra Manusia dinyatakan. Pada hari itu orang yang ada di atap rumah tetapi barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun ke bawah untuk membawanya pergi, dan demikian juga orang yang berada di ladang, janganlah ia kembali karena barang-barangnya. Ingatlah istri Lot. Barang siapa yang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkannya. Pengangkatan. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu adalah dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua perempuan mengisar bersama, seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Dua laki-laki berada di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Lalu mereka menjawab dan berkata kepadanya, "Di mana Tuhan?" Dan ia berkata kepada mereka, "Barang di mana ada tubuh itu, di sanalah berkerumun burung nasar."